Baiklah, Ustadz Adi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kang Puji Hartono yang dimuliakan, dicintai Allah, juga komunitas Ajar Waras nggih, Ajar Waras nggih. Di Jawa itu edan kabeh lho. Masya Allah, itu kalimat tawadhu sekali ya. Ajar Waras itu tawadhu luar biasa, Masya Allah. Kalau mendalami kata kalimat Ajar Waras itu, mendalami itu Masya Allah, tawadhu sekali itu kalimat itu. Para jamaah yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore malam ini kita kumpul di sini. Udah lama saya nggak ketemu sahabat-sahabat BMJ, udah lama. Mudah-mudahan pertemuan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit enggak? Sehat semua ya? Ada yang tangannya, kakinya, ada yang suka kemang-kemang cengelek. Ya, ada yang sakit-sakit. Ajar Waras. Pegang bagian yang sakitnya, yang sering sakit, ya, dengkulnya sering linu-linu, pegang bagian dengkulnya. Kita baca doa bareng-bareng. Ya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bareng-bareng ya, yang bagian yang sakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kenapa kok bacain sholawat itu? Teksnya dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Ya Allah, sampaikan sholawat untuk Nabi Muhammad, karenanya tibbil qulub, sembuh sakit hatiku. Penyakit-penyakit hati, riya, sombong, riya, dengki, gelisah, susah, sedih, itu diangkat penyakitnya, wasilahnya lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatkan kisah ketika sahabat Nabi datang ke Rasulullah, sumpek, hatinya susah, banyak masalah, mau curhat ke Nabi Muhammad, duduk di depan Nabi. Ada apa? Mau curhat ya Rasulullah. Ya udah ngomong, ada apa? Ada masalah apa sahabatku? Sahabat Nabi itu mandang indahnya wajah Nabi Muhammad, nunduk lagi, mandang lagi, nunduk lagi. Nggak jadi cerita ya Rasul. Kenapa? Nggak apa-apa, ngomong aja, ada masalah apa? Ya Rasul, memandang wajahmu sudah hilang semua beban deritamu. Mandang wajah Nabi Muhammad, hilang semua susahnya, gelisah, sedihnya hilang. Subhanallah.
Jadi Nabi Muhammad itu tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil afiat ini apa? Sehat. Wa afiyatil abdan badan wa shifaiha, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari kita baca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Abu Qatadah itu pernah melihat Nabi dipanah dari jarak jauh. Panah itu mengarah ke Nabi, Nabi lengah. Gak lihat Nabi itu panah itu. Abu Qatadah melihat panah itu mengarah ke Nabi, langsung dia loncat, nangkis panah itu dengan wajahnya, sampai panah itu kena ke mata sebelah kanan, jatuh bola matanya. Abu Qatadah, ya Rasulullah, mataku hilang separuh, hilang sebelah mataku ya Rasulullah. Dan di matamu tak ganti golek, ketemu akhirnya sama Nabi, dimasukkan lagi ke bola matanya, ke rongga matanya itu, bola matanya sembuh seperti sedia kala. Kata Abu Qatadah, lebih cerah pandangan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Rasul, obat lahir maupun batin, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya ketika ada yang sakit-sakit, pegang sambil baca sholawat, mana yang sakit bacakan sholawat. Insya Allah mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran, rahasia dari kitab Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah. Rahasia Al-Quran setebal itu, rahasianya itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Rahasianya surat Al-Fatihah Allah sembunyikan dalam kalimat yang pertama, bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rahasianya Al-Fatihah ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia Bismillahirrahmanirrahim itu, kalimat itu ada rahasianya, disembunyikan Allah, disimpan Allah, dikumpulkan Allah dalam huruf ba-nya dan titik satu di bawah itu. Rahasia huruf ba itu ada satu titik di bawah. Itulah yang disebut kata para ulama nuqtatil wujud, titik satu ini. Kenapa? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahasia Al-Quran, tak ulangi, ada dalam surat Al-Fatihah. Rahasianya surat Al-Fatihah ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada pada huruf ba-nya, titik satu ba. Kita akan hari ini membahas Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mudah-mudahan selesai, waktunya nggak cukup ya bicara nih. Pokoknya ada pada huruf, kita harus selesaikan membahas Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba ada satu titik, itu disebut nuqtatil wujud. Jenengan nek gambar masjid, gambar rumah, gambar pemandangan, seruat-ruatnya gambar itu mesti diawali dengan satu titik. Maknanya apa? Bahwa kehidupan ini berawal dari satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan alam semesta ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik pada kata dan huruf bi, bismillah, bi itu bermakna bikana makana wa biyakunu mayakunu, kata Syekh Said Bakar Al-Maliki. Maknanya apa? Ini loh, karena bi ini, kekuasaanku ini, karena inilah kekuasaanku ada segala sesuatu, dan karena aku berkehendak segala sesuatu jadi terwujud. Itu karena bi, karena huruf bi, karena ba itu bi. Bi itu melambangkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang memulai pekerjaan dengan mengucapkan Bismillah, berarti dia meyakini segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Tidak mungkin tidak terjadi kecuali izin Allah. Kalau dia sadar segala sesuatu terjadi atas izin Allah, tidak mungkin dia akan membanggakan dirinya. Tidak mungkin. Aku sukses karena begini, karena rajin tahajud, karena rajin sedekah, karena begini, karena begitu. Tidak mungkin. Karena dia ingat, dia sukses karena pertolongan Allah. Karena bi-nya itu Bismillah. Ini kita bahas huruf ba ini, bi. Yakin. Kalau yakin dengan pertolongan Allah, yakin segala sesuatu yang menolong adalah Allah, maka tauhidnya semakin bulat dengan dia meyakini, mengawali segala sesuatu dengan bacaan Bismillah. Di sana ngajari kita tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakin ini semua terjadi karena pertolongan Allah,
maka rahasianya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pun Allah simpan dalam huruf bi, kalimat atau kata bi, disimpan di situ. Dulu ada seorang kiai, Pak, ngajarkan santrinya. Satu pengajaran begini sampai malam, Kang Puji ngajari sekedar hanya ngajari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata kiainya, kalian tuh jolemeh kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh keyakinan tauhidnya bulat kepada Allah, dia bisa jalan di atas air. Tapi syaratnya kudu yakin. Dia jelaskan detail tuh kalimat Bismillahirrahmanirrahim kiainya. Sampai bengi. Nah, santri yang mondok itu yang ikut belajar itu di pondok ada santri kalong, santri mukim. Nah, si mukim kan nginep. Nah, santri kalong Bali. Mulai. Nah, karena sudah malam. Kamu gimana? Gimana Pak Kiai? Ya, saya pulang apa gimana ya? Tidak mungkin pulang. Rumahmu kan seberang desa, lewat sungai. Ini kalau jam segini tukang nyeberangi perahu itu penumpang sudah nggak ada, perahunya mesti sudah nggak ada. Terus gimana Pak Kiai? Nginep aja di sini, besok pagi aja pulangnya. Nunggu tukang perahunya datang. Ya sudah manut. Malam itu dia nginep di pondok. Tapi rasa turu, kelingan bojone nang omah. Mulai. Maka dia besok turu, nggak bisa tidur. Pulang dia. Benar sampai di bibir, di samping sungai, di pinggir sungai. Gak ono, petugasnya tidak ada, perahu tidak ada. Bingung dia, gimana nyebrang? Ingat dari Pak Kiai maca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan keyakinan kuat Bismillahirrahmanirrahim jalannya bisa nyebrang. Subhanallah, ini santri. Besok pagi Kiainya nanya, loh, jalan Jono, ini Jono. Gak ada Pak Kiai, pulang tadi malam. Loh kok bisa pulang? Kan gak ada perahu. Gak tahu Pak Kiai. Nanti sore aja tanya, kan dia mesti ngaji lagi. Sore Jono datang lagi. Tanya sama Kiainya, Jon, balik kami ini Jon. Nggih Pak Kiai. Loh kok iso? Kan gak ada perahu, gak ada orangnya. Betul Pak Kiai, gak ada. Loh kok iso nyebrang? Kan Pak Kiai ngajari baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah terus dia, ya saya yakin, jadi Pak Kiai yakin bulat tauhidnya sempurna. Alhamdulillah tak bulatkan keyakinan, saya baca Bismillah iso nyebrang. Pak Kiai ini gumun, jebul iso tenang. Akhirnya udah sepi, Pak Kiai ini pinggir sungai, nyoba lah bisa jebul. Pengalaman di santri ini. Jadi memang begitu kadang kalau ada jamaah curhat kepada ustaznya bilang amal ke bacaan ini, diamal ke tenang, sukses. Pak Kiai ini bingung, ustaznya bingung, loh kok iso ya? Aku yang mengenalnya orang lupa. Mulai itu ada jamaah tuh, Ustaz saya lagi ada masalah besar sekali, masalah saya. Aduh saya dah buntu semua. Jangan baca doanya Nabi Musa. Kalau sudah kepepet mentok, baca doanya Nabi Musa. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadikan itu wirid, baca itu terus. Siap Ustaz, diamalkan. 2 minggu kurang lebih dia WA, alhamdulillah Ustaz, masalah besar saya beres, solusi selesai semua, ketemu. Lo mikir, kok iso ya? Saya nyoba itu belum berhasil. Saya marahi berhasil. Makanya kadang itu kita itu Pak, kan ada nih, sering ya kita ada orang sakit, misalnya tukang berobat ya. Terus kita sakit berobat malah nggak sembuh-sembuh. Terus dikasih tahu, dia sakit apa? Sakit iki, wah, kayak lo gini kayak. Banyak orang yang datang sana sembuh. Saya juga ke sana sembuh. Dulu saya kayak jenengan sakit, terus 6 tahun berobat, mari coba merono. Nah kita nyoba, orang mari sebab niatnya nyoba. Niatnya nyoba, orang yakin. Makanya harus yakin. Kalau nyoba yakin. Nyoba ini gak berhasil, banyak gak berhasilnya. Nyoba, makanya harus yakin. Para jamaah itu makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ada namanya di Cianjur itu
namanya Kiai Opo bin Mustafa. Kiai Opo bin Mustafa almarhum meninggal. Beliau itu suatu ketika didatangi oleh jamaah yang lagi ada masalah sakit, minta diruqyah, minta obat dari air gitu. Pak Kiai, saya minta tolong Pak Kiai untuk didoakan air itu berobat, saya sakit ini. Terus Pak Kiainya itu, Pak Kiai Haji Opo bin Mustafa itu ngambil, cuman baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kasihkan, dan bawa pulang diminum. Mikir, kurang baca bismillah, aku yo iso baca bismillah. P100 ya aku iso. Doa terus nilai amplop barang. Kok diwacake bismillah. Mangkel di rumahnya itu dia, kesel ya. Ini kisah nyatanya Kiai Haji Opo bin Mustafa itu. Dibuka tutup botolnya, kurang baca bismillah aku yo iso. Dibuang airnya itu ke batu, pecah batunya. Pecah batunya itu. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Pecah batunya. Wah, dia langsung mikir dia. Balik lagi kepada Kiai Haji Opo Mustafa. Pak Kiai, saya minta air lagi Pak Kiai. Loh, tadi kan sudah saya kasih. Iya Pak Kiai, tapi maaf, saya tadi suuzon sama Pak Kiai. Saya sudah suuzon, cuma dibacakan bismillah. Saya mangkal hati saya, tak buang airnya. Jujur deh, iya jujur deh. Untung orang dipokok-pokok deh. Untungnya gitu, untungnya. Untungnya di wong Yogyakarta, orang Jogja dipokok-pokok deh. Masih anjur deh. Buang airnya ke batu, tuh batunya pecah Pak Kiai. Saya minta air Pak Kiai. Ternyata bismillahnya Pak Kiai beda dengan bismillah saya. Saya itu sudah meriadoi bismillahirrahmanirrahim itu 7 tahun. Saya sudah meriadoi 7 tahun. Mungkin beliau mewiridkan bacaan bismillah itu sudah 7 tahun. Wiridnya bismillah gitu. Ini kisah nyata lagi. Di Jawa Tengah itu ada kiai, wiridnya itu bukan bismillah, no Pak, alhamdulillah. Nah, kita mungkin istighfar, kamu kan ngajarin istighfar sehari 1000 kali. Ada yang bacaannya sholawat sehari, sholawat 5000 segala macam. Beliau itu alhamdulillah. Jadi kalimatnya selalu alhamdulillah. Suatu ketika beliau ini safar dengan kiai-kiai yang lain. Sebagian masih muda, sebagian kiai sepuh. Ini kiai sepuh beliau ini. Tapi subhanallah, istiqomah. Alhamdulillah. Ketemu apa polisi tidur, cekluk, alhamdulillah. Saya lihat astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ketemu cekluk, alhamdulillah. Kiai muda ini iseng deh jengkel. Kiai kok iso alhamdulillah terus cekluk kan polisi tidur, alhamdulillah. Lah, di Semarang itu kan pinggir kali. Ada kali toh, sing terkenal lagu nih. Semarang kali ini banjir. Lewat pinggir kali ini. Lah ada mbak-mbak, ibu-ibu do pinjungan nyuci pinggir kali. Kerjane Pak Kiai, kayak Pak Kiai kok alhamdulillah. 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 Ya Allah. Dikir orang ya beda-beda. Nah mungkin Kiai Opo Mustafa itu memperbanyak membaca bismillah. 7 tahun wirid bismillah. Itu. Jadi zikir itu seperti senjata. Zikir itu seperti senjatanya kita. Semakin sering diasah, senjatanya semakin tajam. Kapan kita menggunakan di saat kepepet itu jadi senjata tajam. Senjatanya kita. Kita sekarang nggak pernah menggunakan wirid itu karena memang belum kepepet, belum digunakan. Jarang. Kita cuma mempertajam dengan memperbanyak zikir, tapi suatu saat bermanfaat. Bapaknya Ustadz Alif itu beliau tuh mewiridkan satu zikir Asmaul Husna, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Zikir Asmaul Husna. Dia selalu zikir itu. Dan dia nggak ngerti lah pokoknya gunanya apa, pokoknya dia senang dengan nama ya dzal jalali wal ikram. Dia senang dengan zikir itu. Dan satu ketika beliau tuh rapat itu terjadi perdebatan di rapat forum, mangkel, gebrak meja ini. Karena ribut terus berdebat gak pada-pada, dia gebrak meja. Di bawahnya ada kucing tidur, mati langsung kucingnya. Wah, kucing mati, gak kenal digebrak meja, kucing mati. Gara-gara dia sering yazal jalali wal, kucingnya mati.
Setelah itu malah dia berhenti, pedih deh. Oleh ngamplang anaknya mati piye. Ngamplang bojone mati piye. Setelah itu berhenti dia, enggak berani lagi zikir ya dzal jalali wal ikram. Itu zikir itu sebetulnya senjatanya kita kalau sering diwiridkan, lama-lama jadi tajam. Lama-lama jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim itu begitu. Bismillah sering diwiridkan. Jadi kalau kita yakin bismillahirrahmanirrahim, itu bermakna artinya adalah dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah segala sesuatu itu terjadi. Bi bermakna bersama. Ketika kita melakukan sesuatu baca bismillahirrahmanirrahim, berarti kita ngajak Allah kan, karena nyebut nama Allah. Bismillah nyebut nama Allah, berarti bersama Allah. Kalau kita kerja melakukan aktivitas sudah ngajak Allah, maka malu kalau niatnya nggak lurus karena Allah. Malu kalau cara yang kita gunakan, yang kita lakukan tidak sesuai tuntunan Allah. Malu karena sudah ngajak Allah. Disitulah juga makna terkandungnya makna ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, niatnya lurus, caranya lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajak Allah, sudah bersama Allah. Ngajak Allah itu dari depan, bukan di belakang. Wis bangkrut, wis kiri, kolek baru Allah, ya Rabb, ya Allah. Ngajak ini kan awal, dari awal. Tapi ya apa-apa, bangkrut ketemu Allah itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi usahakan segala sesuatu itu ngajak Allah, melibatkan Allah dari awal, dari pertama. Kemudian bi makna bi ba, rahasia ba itu ucapan manusia pertama kali itu huruf ba. Dari kita nggak ada, mingkem itu nggak ada. Lalu mengucapkan huruf ba itu jadi mangap. Yang tidak ada jadi mangap, jadi ba. Sehingga muncul segala sesuatu jadi ada. Tidak mungkin orang ngomong ba tidak diawali dari mingkem. Jangan mangap terus ngomong ba. Nggak bisa, nggak akan bisa. Dari diam tiba-tiba ba baru terbuka. Dari tidak ada menjadi ada. Dalam surat Al-A'raf 172. Ba itu adalah ucapan manusia yang pertama ketika Allah bertanya kepada ruh-ruh arwah manusia di alam malakut, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna. Bala syahidna. Ucapan manusia pertama itu huruf ba. Kejadian segala sesuatu manusia itu, disitulah ada tandanya Allah menyimpan segala pengetahuan ilmunya itu dalam huruf ba. Subhanallah. Setelah ba'di kemudian ismun itu nama. Nama itu adalah lambang pengetahuan. Nama itu lambang pengetahuan. Pengetahuan itu ada karena ada nama. Mata ada namanya, hidung ada namanya, gigi, lidah ada namanya, sehingga jadi ilmu. Coba kalau nggak ada namanya, bingung. Bukan ilmu namanya. Ilmu itu karena ada namanya. Ismun itu lambang pengetahuan. Ism, nama itu lambang pengetahuan. Karena itulah Nabi Adam ketika diajari ilmu, Allah berfirman dalam Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami ajarkan kepada Adam nama, semuanya nama diajarkan. Tidak diajarkan kepada malaikat, tapi kepada Nabi Adam alaihissalam. Diajarkan nama. Kenapa? Nama adalah lambang ilmu pengetahuan. Wa 'allama, alim. Jadi seorang alim, seorang terpelajar, berilmu dengan mengetahui nama. Subhanallah. Karena itulah Allah itu sumber ilmu, sumber pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismun. Kemudian lafaz jalalah Allah. Setelah bi ismun kemudian Allah. Kalau kita sudah meyakini segala sesuatu terjadi atas izin Allah, kita mengetahui Allah yang mengetahui urusan kita, Allah sumber pengetahuan yang mengetahui urusan kita, lalu kita menyebut nama Allah yang Maha Agung. Alif, lam, kemudian ha. Pak, kalau saya gambar dari sebelah sana, alif, lam, ha. Dibaca Allah. Sekarang kalau alifnya saya buang, berarti turunnya tinggal gini kan? Lam, ha. Dibaca apa? Lillah. Kepada Allah atau karena Allah.
karena Allah. Berarti yang jadi objek pembicaraan siapa? Allah. Dibuang huruf alifnya, tetap lillah, maknanya untuk Allah, maknanya karena Allah, tetap Allah yang dibicarakan. Lamnya dihapus, tinggal begini hurufnya, dibaca lahu, kepadanya, kepada Allah, kepadanya. Berarti yang dibicarakan siapa? Allah lagi. Lamnya tak buang, tinggal ha, hu. Hu itu maknanya siapa? Dia. Dia itu siapa? Allah. Si nama Allah tidak dipreteli siji-siji, tetap akan merujuk kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah bismillah, nah ini Masya Allah, Imam Ahmad atau seorang ulama itu dikisahkan seorang ulama, beliau itu ada jamaahnya yang sakit, kesurupan, lalu menemui Imam Ahmad atau Imam Hambali, lalu minta untuk diruqyah. Imam Hambali cuma nulis huruf ba di kertas, ba, titik, kasihkan kepada yang kesurupan. Begitu yang kesurupan tahu ngelihat ini huruf ba dari Imam Hambali, jinnya keluar. Dari huruf ba tok, huruf ba, ngeruqyahnya begitu, orang soleh. Karena nulisnya itu dengan penuh keyakinan, dia ngerti ada ilmunya, sehingga jinnya tahu, jinnya pergi. Imam Hambali itu khasnya begitu. Pernah dalam kepemimpinan Khalifah Al-Mutawakkili, ketika itu beliau kan pernah dipenjara zaman Khalifah Al-Ma'mun, kemudian dikeluarkan oleh Khalifah Al-Mutawakkili. Kemudian namanya Jariyah itu kerabatnya Khalifah Al-Mutawakkili, kesurupan. Lalu diutuslah untuk minta Imam Ahmad bin Hanbal ngeruqyah Jariyah ini, kerabatnya raja. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bilang gini, bawakan, setelah dia berdoa, bawakan sendalku ini ke yang kesurupan, taruh di samping kepalanya. Taruh di kepalanya, samping kepalanya. Sendalnya Imam Ahmad dibawa ke yang kesurupan. Ini sendalnya Imam Ahmad. Kue orang itu tak kudu ini lagi. Jinnya langsung keluar. Dia mengatakan apa? Ini Ahmad bin Hanbal orang paling soleh, taat kepada Allah. Andaikan dia nyuruh saya keluar dari Irak, saya pun akan keluar dari Irak. Bukan hanya keluar dari tubuhnya orang ini, saya akan keluar dari Irak. Kalau Ahmad bin Hanbal yang nyuruh saya, karena dia orang yang taat kepada Allah. Kami bangsa jin takut kepada orang yang taat kepada Allah. Nah puji besok nyoba yang kesurupan kayak sendal. Sendalnya kayak di sampingnya, rak jilid mampu loh. Ayo pada jamaah itu sedikit ya kita bahas masalah bismillah ya. Dan ditutup dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu lambang optimis, memulai segala sesuatu menyebut nama Allah yang baik, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maknanya ketika kita beramal ada doa, ada harapan bahwa urusan kita, pekerjaan kita akan diselesaikan Allah dengan cara yang baik, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak disebut sifat yang maha menghukum, maha mengazab, tidak. Allah pilih kata Ar-Rahman Ar-Rahim supaya kita terbiasa positive thinking, berharap kepada Allah bahwa segala sesuatu akan diselesaikan Allah dengan cara yang terbaik. Baik, mungkin itu karena sudah azan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan kepada Kang Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.